Shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 8 Oktober 2024. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, pagi hari ini kami akan mengawali kehidupan kami dengan bersandar pada firman Tuhan. Kami akan membaca merenungkan sabda-Mu, kami membutuhkan Roh Kudus, agar kami boleh mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga memohon, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan judul renungan pada saat ini yaitu Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Saudaraku yang terkasih, sesuatu yang kecil seringkali dianggap remeh. Sesuatu yang kecil seringkali dinilai tidak punya makna.
tidak berarti, bahkan mungkin bagi banyak orang dikesampingkan. Padahal dari sesuatu yang kecil seringkali kita belajar tentang sesuatu. Misalnya ketika kita sedang berjalan, kita harus berhati-hati jikalau kita berhadapan dengan sesuatu yang kecil. Misalnya adalah batu yang kecil, orang menyebutnya sebagai kerikil. Banyak orang yang jatuh di dalam perjalanan bukan karena menabrak batu yang besar, tetapi ia tergelincir, kakinya menginjak batu yang kecil, sehingga orang itu tidak bisa menahan keseimbangan tubuhnya dan orang bisa jatuh. Demikian juga contoh yang lain, misalkan kita suka makanan, mungkin suatu saat kita mencicipi suatu masakan, dalam hati mungkin kita berkata, ini sepertinya ada yang kurang. Setelah kita pikirkan, mungkin tesnya kurang terasa sedikit. Apa itu? Mungkin kurang garam. Garam itu sesuatu yang kecil, bahkan ketika ia ditaburkan di dalam makanan atau masakan, ia akan larut dan tidak berbentuk. Tetapi keberadaan garam yang kecil dan mudah larut itu ternyata berguna bagi makanan, bagi masakan, bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, ternyata sesuatu yang kecil banyak memiliki peran. Kita yang berumah tangga, hati-hati dengan sesuatu yang kecil, yang barangkali oleh orang lain mungkin dianggap sederhana, barangkali dianggap remeh. Mungkin suatu saat kita menjumpai satu pasangan, kelihatan mereka rukun, mereka berjalan kemana-mana dengan berpelukan atau bergandengan, tampak mesra sekali. Tetapi suatu ketika kita mendengar kabar pasangan yang tampaknya harmonis dan rukun itu berpisah, bercerai. Kemudian kita jadi orang yang kepo, kita ingin tahu apa yang menyebabkan mereka bisa bercerai. Bukankah di mata kita mereka adalah orang-orang yang hidupnya rukun, nampak dari perilakunya. Ternyata kita mendengarkan kabar bahwa yang mengakibatkan orang itu bercerai adalah sesuatu yang kecil. Apa sesuatu yang kecil itu? Ada satu istilah yang pagi ini saya perkenalkan, yaitu flirting. Saudara pernah mendengar istilah ini? Mungkin masih agak asing. Istilah ini adalah menjelaskan tentang tindakan orang yang menggoda ringan kepada orang lain, terutama lawan jenis. Orang yang melakukan flirting itu seolah-olah dia menganggap hal yang biasa. Tetapi ternyata flirting itu baik secara langsung atau secara online, itu ternyata menjadi semacam virus yang nampaknya dia kecil, tetapi dia berhasil menyebar, mempengaruhi sistem kehidupan ini. Terutama tadi dalam contoh pernikahan, itu mempengaruhi relasi suami istri. Karena ketika pasangannya tahu ada pasangannya flirting terhadap orang lain, maka pasangannya merasa harga dirinya, kasihnya, kesetiaannya, kehormatannya itu direndahkan, dinodai hanya dengan satu istilah yang tadi saya sebut sebagai flirting. Saudara yang terkasih, kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang kecil. Dalam bacaan kita membaca bagaimana Tuhan Yesus tidak suka dengan sikap para murid yang arogan, yang sombong, yang meremehkan sesuatu yang kecil. Para murid itu memarahi, para murid itu merintangi. Ada orang tua yang datang membawa anak-anak kecil untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian para murid itu memarahi orang-orang itu, mencegah para orang tua itu, Tuhan Yesus lagi sibuk, lagi mengajar, kamu jangan mengganggu, tunggu dulu.
Dan kita lihat di sana, respon yang diberikan Tuhan Yesus adalah menegur dan memarahi para murid itu. Mengapa demikian? Karena para murid itu bertindak melampaui wewenang mereka. Mereka seolah-olah tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan Yesus. Padahal mereka belum berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka bertindak seolah-olah mewakili Tuhan Yesus dan menghalang-halangi, merintangi anak-anak kecil itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu kita melihat kemudian Tuhan Yesus menegur mereka. Mungkin di dalam benak para murid, ini hanya sekedar seorang anak kecil, diremehkan. Tetapi di mata Tuhan, sekalipun dia adalah seorang anak kecil, ini adalah manusia yang utuh, manusia yang memiliki kedudukan yang setara dengan manusia lain, sekalipun ia masih dalam taraf perkembangan, sedang berada pada taraf seorang anak, tetapi eksistensinya, tetapi keberadaannya, dia adalah seorang manusia utuh yang memiliki hak yang sama dengan orang yang sudah dewasa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa kasih Tuhan Yesus itu kasih yang sama kepada setiap orang, kepada orang tua maupun kepada anak-anak. Ia ingin mencurahkan kasihnya itu secara bebas. Ia juga menginginkan orang itu tidak mendapat penghalang. Orang bisa bebas untuk mengakses Tuhan Yesus tanpa satu batasan. Maka saudara-saudara, kita melihat mungkin dalam bagian ini kita melihat para murid yang bersikap melebihi apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus di ayat 14 mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Mungkin hari ini kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus itu, dan hari ini kita mengajukan pertanyaan, Tuhan, apa spesialnya perilaku hidup, sikap hidup seperti yang dimiliki anak-anak kecil? Mengapa mereka begitu istimewa mendapatkan tempat di hadapan Tuhan Yesus, sehingga engkau sendiri memarahi murid-muridmu yang mencoba menahan anak-anak kecil itu datang kepadamu? Sikap hidup spesial yang seperti apa sehingga engkau bahkan memeluk anak-anak kecil itu ada di dalam pangkuanmu? Saudaraku, ternyata Tuhan Yesus yang memberkati sikap hidup seorang yang memiliki perilaku seperti seorang anak kecil itu, karena Tuhan Yesus melihat seperti seorang anak kecil yang dalam hidupnya itu bergantung kepada bapaknya, bergantung kepada orang tuanya. Maka di sana ada sikap yang disebut rendah hati, sikap yang mempercayakan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Itu adalah kunci perkenanan Tuhan atas hidup seseorang. Maka Tuhan tidak suka dengan sikap yang sombong, yang arogan, yang merasa paling bisa, yang merasa paling baik, yang merasa sok bisa mengatur Tuhan. Justru Tuhan senang dengan orang-orang yang mengembangkan sikap dengan penyerahan diri. Ia boleh datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati dan merasa kecil di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita ingat tentang kisah panggilan Samuel.
pada waktu kecil ia bersama Imam Eli, Tuhan berbicara kepada dia. 2 kali berbicara dan Samuel tidak mengerti. Kemudian dia bertanya kepada Imam Eli, dan Imam Eli mengatakan, nanti kalau Tuhan memanggil, kamu menjawab, ya Tuhan, berbicaralah kepada hambamu, sebab hambamu siap mendengarkan. Apa artinya? Ada sikap penyerahan diri, ada sikap keterbukaan, ada sikap kebergantungan dari Samuel kepada Tuhan. Dan itu yang membuat hidup Samuel diberkati, hidupnya dipakai oleh Tuhan luar biasa. Maka kembali kepada cerita di sini, kita melihat bahwa sikap penyerahan diri itulah yang membuat Tuhan secara leluasa memberkati hidup kita. Sikap mengandalkan Tuhan dan membutuhkan Tuhan seperti seorang anak kecil yang begitu memerlukan orang tuanya, itulah yang membuat Tuhan melihat bahwa hidup seseorang itu bergantung kepada Dia. Tuhan memperhitungkan setiap sikap penyerahan diri itu sebagai tanda bahwa orang itu sungguh beriman kepada Tuhan, bahwa orang itu sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai yang terpenting di dalam kehidupannya, sehingga orang itu datang kepada Tuhan. Maka hari ini kita belajar, kalau kita mau hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, yang harus kita hindari adalah sikap seperti para murid. Apa itu? Yang suka merintangi, menghalangi jalan pekerjaan Tuhan kepada orang lain. Atau dibalik, sikap yang menghalang-halangi, sikap yang mencegah, bahasa saya, sikap yang bisa menjadi batu sandungan bagi seseorang untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami karya dan berkat Tuhan. Sikap seperti itu yang nampaknya dalam bagian ini yang harus kita koreksi, yang harus kita reduksi, yang harus kita hilangkan. Supaya apa? Supaya sebagai murid-murid Tuhan, kehadiran kita justru dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan itu maha pengatur, maka kita jangan seolah-olah mau mengatur Tuhan, mewakili Tuhan bagi orang lain. Justru kita harus mencari perkenan Tuhan di dalam kerendahan hati kita. Karena siapapun orang yang mengenakan kerendahan hati seperti sikap seorang anak kecil, maka dia bukan saja diberkati Tuhan, tetapi ia juga akan menjadi kesayangan Tuhan. Ia akan dipeluk Tuhan dengan kehangatan kasih-Nya. Ia akan ditempatkan secara istimewa di pangkuan Tuhan. Apakah kita semuanya mau menjadi seperti seorang anak kecil yang begitu merindukan dan dirindukan oleh Tuhan? Kalau itu yang kita lakukan, maka hidup kita akan diberkati dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara, selamat menjalani hidup hari ini dengan penuh berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kami senantiasa belajar akan sesuatu yang pernah kami jumpai, sesuatu yang pernah kami lakukan, bahkan mungkin sesuatu itu sempat kami lalaikan, yaitu sikap seperti seorang anak kecil, sikap mengenakan kerendahan hati, sikap yang senantiasa membutuhkan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa membawa diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan sikap arogan, sikap sombong pada diri kami,
supaya di dalam pergaulan kami boleh memberkati orang lain, kami boleh disukai oleh orang lain, kami boleh menjadi kesayangan Tuhan, dan saat itu kami boleh bersukacita, karena artinya sekalipun mungkin kami kecil, kami boleh memberi arti dan makna bagi kehidupan ini. Kami percayakan jemaat-Mu, anggota jemaat GKI Batu dan simpatisan, hari ini boleh belajar mengenakan kerendahan hati, supaya dalam kehidupan kami hari ini, berkat-Mu selalu mengalir atas kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih hati Tuhan hibur, yang sendirian kiranya Tuhan hadir, menjadi sahabat bagi mereka. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat. Shalom.